Setiap minggu, AI jadi makin pintar. Tapi yang lebih penting, AI jadi makin berguna. Nah, di rangkuman kali ini kita bakal lihat gimana update-update terbaru bisa langsung ningkatin cara Anda kerja, berkarya, dan bahkan bermain. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Ini bukan soal masa depan yang jauh di sana, ya, tapi soal apa yang bisa Anda lakuin sekarang. Minggu ini tuh ada beberapa terobosan gede banget buat alat-alat AI yang bisa langsung Anda pakai sehari-hari. Coba bayangin deh, gimana kalau asisten email Anda itu nggak cuma nyortir pesan, tapi benar-benar ngerti gaya komunikasi Anda buat balesin email. Atau gimana kalau ngedit foto itu nggak perlu lagi pusing sama slider yang ribet, cukup ngomong aja, jelasin maunya kayak gimana, dan selesai. Dan pas lagi asik main game, terus mentok. Gimana kalau ada pelatih AI yang bisa kasih tips real time tanpa perlu keluar dari game sama sekali? Ini semua bukan konsep buat masa depan loh, tapi udah mulai dirilis sekarang. Yuk kita bedah satu persatu detailnya. Oke, pertama, asisten email dari Perplexity. Ini bukan filter spam biasa ya. Alat ini nyambung ke Gmail dan Outlook dan didesain buat kerja kayak asisten pribadi beneran. Dia bisa bikinin draft balasan pakai gaya bahasa Anda, dan yang paling keren nih, Anda bisa atur jadwal meeting cuma dengan masukin dia ke CK. Bener-bener ngebantu banget buat ngurusin tugas-tugas yang ngebosenin. Lanjut, Google Foto sekarang bikin ngedit foto jadi gampang banget. Daripada pusing sama puluhan tombol, Anda tinggal buka foto, klik bantu saya mengedit, terus ngomong aja maunya apa. Misalnya bilang, bikin langitnya lebih dramatis dong, atau ilangin orang yang di belakang itu. Nanti AI Gemini yang bakal ngerjain. Wah, ini sih bikin editing canggih jadi bisa diakses sama siapa aja. Nah, integrasi AI ini juga ngerombak total Google Play. Nyari aplikasi jadi lebih pinter, Anda bisa jelasin tujuannya apa, bukan cuma ngetik nama aplikasinya. Tapi yang paling game-changing menurut saya adalah Sidekick. Ini tuh asisten AI dalam game dari Gemini yang bisa kasih bantuan pas Anda lagi main. Ini contoh sempurna gimana AI diam-diam diselipin ke tempat yang nggak kita sangka-sangka. Dan inovasi kayak gini tuh nggak cuma datang dari raksasa teknologi loh. Startup baru kayak Hooks yang dibikin sama mantan developer Google lagi coba-coba format baru. Aplikasi mereka ini bisa bikin podcast pakai suara AI buat ngasih rangkuman berita dan riset, cara baru yang menarik banget buat nikmatin informasi. Oke, semua fitur software yang keren tadi itu butuh hardware yang luar biasa kuat buat jalaninnya. Jadi, apa sih yang terjadi di dapur pacunya AI? Jadi gini, semua AI canggih ini kan ngehasilin panas yang luar biasa. Chipnya bisa jadi panas banget, dan ini ngebatasin kemampuannya. Nah, Microsoft punya solusi jenius namanya Microfluidics. Gampangnya, bayangin aja ini kayak radiator super canggih yang salurannya sekecil rambut dan dipasang langsung di dalam chip itu sendiri. Tujuannya buat ngedinginin dari dalam. Biar kebayang kenapa ini terobosan besar, kita bandingin aja. Cara pendinginan lama itu kan kayak kita naruh kompres es di atas chip. Dinginnya dari luar. Nah, microfluidics ini beda. Dia ngalirin cairan pendingin langsung ke silikon yang panas. Jadi langsung nyerang masalahnya di sumbernya. Hasilnya, wah luar biasa. Tes dari Microsoft nunjukin sistem baru ini 3 kali lebih efektif. Artinya apa? Artinya kita bisa bangun pusat data yang jauh lebih kuat dan efisien. Ini bakal ngebuka jalan buat model-model AI di masa depan jadi jauh lebih besar dan lebih pintar lagi. Dan mereka pasti butuh banget pendingin seefektif itu. Soalnya, OpenAI baru aja ngumumin Project Stargate, sebuah rencana gila-gilaan buat bangun 5 pusat super data baru di seluruh AS. Biar ada gambaran segede apa, total kapasitasnya itu direncanain bakal nyampe 7 gigawatt. Itu cukup buat ngasih listrik ke lebih dari 5 juta rumah. Ini investasi infrastruktur yang skalanya masif banget. Nah, infrastruktur baru yang sekuat ini pastinya langsung bikin demam emas buat para developer dan pengusaha. Bisa dibilang, ekonomi AI yang baru lagi dibangun di depan mata kita. Pusat dari ekonomi baru ini adalah tren yang namanya vibe coding. Idenya simple tapi revolusioner banget. Anda nggak perlu lagi jago ngoding buat bikin aplikasi. Cukup jelasin aja aplikasi yang Anda mau pakai bahasa sehari-hari, dan nanti agent AI yang bakal nulisin kodenya buat Anda. Dan ini bukan cuma teori loh, udah ada ledakan startup yang dapat pendanaan gede. Kita lihat ada Rocket.new di India yang bikin siapapun bisa bangun aplikasi, ada Superpanel yang ngurusin kerjaan firma hukum secara otomatis, sampai Alloy yang nangani data robotika. Jelas banget uang lagi ngalir deras ke alat-alat yang dibangun di atas AI.
Ini semua ngebawa kita ke perubahan yang fundamental banget soal cara kita kerja. Kayak kata Ryan Salva dari Google, kerjaan developer nanti bakal lebih mirip arsitek. Fokusnya geser. Dari yang tadinya nulis tiap baris kode, sekarang jadi ngerancang sistem besarnya dan biarin AI yang ngerjain detail-detail eksekusinya. Dengan semua kekuatan dan uang baru yang berputar ini, pertanyaan terakhir yang paling krusial adalah, siapa yang bikin aturan mainnya? Ekspansi globalnya ini cepet banget. Buktinya, OpenAI baru aja rilis paket ChatGPT Go yang harganya jauh lebih terjangkau di Indonesia. Langkah ini ngikutin sukses besar mereka di India, di mana strategi yang sama berhasil bikin jumlah pelanggan berbayar mereka naik 2 kali lipat. Ini nunjukin kalau permintaan akses AI di seluruh dunia itu gede banget. Tapi ya, ekspansi secepat ini pasti memicu perdebatan panas. Di satu sisi, ada politisi di California yang ngotot mau bikin aturan keselamatan buat ngendaliin risikonya. Di sisi lain, raksasa teknologi kayak Meta dan investor-investor gede malah bikin komite aksi politik atau super PAC buat ngelawan. Alasan mereka, peraturan yang berlebihan nanti malah bisa menghambat inovasi. Dan waktu kita ngomongin super PAC, penting buat ngerti ini apaan sih. Sederhananya, ini adalah organisasi yang bisa ngumpulin dan ngegunain duit tanpa batas buat mempengaruhi politik. Ini cara buat perusahaan dan orang-orang super kaya untuk mastiin suara mereka kedengeran paling kenceng dalam perdebatan kebijakan. Nah, ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Mulai dari inbox email Anda sampai ke lorong-lorong pemerintahan, AI sekarang lagi dirajut ke dalam kain kehidupan kita. Pertanyaan buat kita semua sekarang adalah, siapa yang bakal megang jarum dan benangnya?